skill ini, jadi punya narasi dan skill. Nah ini modal dasar untuk branding. Yang kedua adalah metodologi branding, caranya. Nah saya ingin berbicara ketimbang berbicara tentang mengomentari branding pemimpin politik yang ada saat ini. Ada buku bagus sebetulnya, saya belum baca, direkomendasikan oleh panitia tentang apa judulnya sih? Branding pemimpin politik, disertasi doktoral gitu. Mungkin kita perlu baca, insya Allah, sebagai pengayaan wawasan. Tapi saya tidak ingin berbicara tentang branding yang ada sekarang. Saya ingin bicara tentang cara branding itu. Karena ini lebih penting. Coba kita dilihat mas, video. Salah satu file itu akan top political brand. Nah coba kita lihat ini beberapa contoh iklan politik Amerika jadul. This time, vote like your whole world depended on it. Because I really believe he's an honest man. That's why I like your vote. And that's why I hope that, I don't know, please think about it. It's so important. It really is. Isn't it smart to be as strong as the bear? If there is a bear. As Governor Michael Dukakis vetoed mandatory sentences for drug users, now Michael Dukakis says he wants to do for America what he's done for Massachusetts. America can't afford that risk. And I approve this message. In which direction would John Kerry lead? Kerry voted for the Iraq War, opposed it, supported it, and now opposes it again. John Kerry, whichever way the wind blows. It's 3 a.m. and your children are safe and asleep. But there's a phone in the White House and it's ringing. Something's happening in the world. Your vote will decide who answers that call. I'm Hillary Clinton, and I approve this message. The fundamentals of our economy are strong. The fundamentals of our economy are strong. I'm Barack Obama, and I approve this message. Hi, this is Michael Bayer. I hope you enjoyed this video. If you'd like to subscribe to our YouTube channel, you can do so by clicking. Ini beberapa kompilasi di seorang YouTuber tentang branding politik, dan ini kita berserta kayak gitu. Ini menang, terbukti menang gitu. Terbukti menang yang kayak gitu. Kenapa? Karena pesan-pesan yang tadi itu adalah pasar yang dibutuhkan zamannya masyarakat Amerika. Yang menarik tadi misalnya ada anak kecil perempuan, apa ini yang relevansinya? Tiba-tiba meledak gitu. Saya bukan orang Amerika, kita nggak tahu juga, tapi kita bisa kira-kira
apa yang dirasakan masyarakat Amerika itu adalah ketakutan akan nasib anak-anak mereka dan keselamatannya gitu. Dan hanya presiden itulah yang perhatian terhadap isu yang sedang mereka takuti. Jadi Branding itu kesalahan terbesar mempelajari ilmu politik. Ilmu politik itu kan sebetulnya sejarah. Kalau teman tahu, kalau teman pelajari ilmu politik itu sejarah. Beda dengan ilmu teknik gitu. Yang antum terus mempelajari hal yang terbaru gitu. Dikembangkan bahkan yang nggak ada antum bikin gitu. Kalau politik enggak, ilmu politik itu mengikuti aksi seseorang. Jadi perilaku. Jadi orang bikin aksi, orang bikin kebijakan, orang bikin gebrakan, dicatat, dianalisis, jadilah sebuah ilmu gitu. Kejadiannya udah beres ya. Maka kesalahan besar kita dalam ilmu politik adalah kita ingin bersikap tentang sesuatu untuk masa depan 5-10 tahun lagi, lalu modal kita yang kita pakai adalah modal kita hari ini saja gitu. Kita jiplak apa adanya gitu. Itu kesalahan terbesar. Misalnya ketika melihat ada kampanye seseorang yang bagus, kalau kita tiru gitu, belum tentu cocok. Kita lihat lagi ini yang klasik yang modern ada Obama. During the last weeks of this campaign, there will be debates, speeches, and more ads. But if I could sit down with you in your living room or around a kitchen table, here's what I'd say. When I took office, we were losing nearly 800,000 jobs a month, and we're mired in a rut. Today, I believe that as a nation, we are moving forward again. But we have much more to do to get folks back to work and make the middle class secure again. Now, Governor Romney believes that with even bigger tax cuts for the wealthy and fewer regulations on Wall Street, all of us will prosper. In other words, he doubled down on the same trickle-down policies that led to the crisis in the first place. So what's my plan? First, we create 1 million new manufacturing jobs and help businesses double their exports, give tax breaks to companies that invest in America, not that ship jobs overseas. Second, we cut our oil imports in half and produce more American-made. Dibuka satu lagi, ada lagi film Obama. Over the next 4 months, you have a choice to make. Not just between two political parties, or even two people. It's a choice between two very different plans for our country. Governor Romney's plan would cut taxes for the folks at the very top, roll back regulations on big banks, and he says that if we do, our economy will grow and everyone will benefit. But you know what? We tried that top-down approach. It's what caused the mess in the first place. I believe the only way to create an economy built to last is to strengthen the middle class, asking the wealthy to pay a little more so we can pay down our debt in a balanced way, so that we can afford to invest in education, manufacturing, and homegrown American energy for good middle-class jobs. Sometimes politics can seem very small, but the choice you face couldn't be bigger. I'm Barack Obama, and I approve this message. Nah, teman-teman yang saya hormati, antum lihat perbedaan antara tema yang dibawakan zaman dulu itu sama sekarang ini. Isu-isu yang ada hari itu disingkat dengan luar biasa gitu, ikan-ikan pendek gitu. Sekarang masyarakat makin berkembang. Hari ini tahun 2016 pemilu Amerika dimanapun, terutama di negara-negara Barat yang besar ya, tingkat literasi masyarakat lebih tinggi, maka orang lebih senang berdebat, ingin tahu mana yang lebih paling baik. Makanya pesannya seperti ini. Pesannya adalah read my plan, baca agenda saya. Gitu. Jadi nggak ada dia mau pakai dia bentuk kotak-kotak, pakai jas, pakai batik, nggak ngaruh. Karena orang Amerika lebih pengen dengar dengan gagasan dia. Nah, saya tertarik bukan ingin mengomentari isi kampanye, tapi mengomentari bagaimana mereka sampai pada kampanye seperti itu. Dan bagaimana kita sampai pada branding politik diri kita masing-masing gitu. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah ma'rifatul maidan. Itu ajaran klasik dalam fikih dakwah kita, ma'rifatul maidan. Itu betul dalam politik itu gitu. Nah, masalahnya ma'rifatul maidan ini tidak difahami dengan sungguh-sungguh oleh kita biasa dalam dakwah ataupun dalam politik itu.
Gini misalnya contoh ya, seorang itu ketika ingin kampanye misalnya bawa istri, itu ditanya dulu kampanye di daerah tersebut masyarakatnya suka calon ibu negara yang rambut pirang atau rambut hitam, sama seperti itu kampanye para pemuda Amerika. Analisisnya bukan hanya ke orang rambut pirang atau rambut hitam, enggak. Analisisnya pakai survei pakai kuesioner yang memenuhi standar ilmiah gitu. Kalau di bawah masyarakat 500.000 ya bikin persebaran yang merata, 100 ke 200 ke 300 tapi merata gitu, dengan metodologi yang sangat ilmiah gitu. Karena kalau nggak ilmiah bias informasinya, dan itu perlu dicari gitu. Jadi bukan tiba-tiba kita rapat di ruangan besar ini, para pemimpin semuanya ada 100 orang pemimpin ngobrol, kita akan melakukan satu orang. Apa yang perlu kita tampilkan di masyarakat? Masyarakat mana dulu? Masyarakat Jawa Barat. Apa yang perlu kita tampilkan? Bikin brainstorming. Bukan seperti itu caranya. Caranya adalah kita turun ke lapangan, kita cari, kita tanya dengan metodologi yang bagus, apa yang mereka mau, apa yang mereka suka. Jadi ini step awal gitu. Baik itu dalam level provinsi ataupun dalam level organisasi kampus. Dalam level organisasi kampus misalnya, nggak bisa kita rapat 5 orang menjadi syuro, tim syuro kampus gitu. Si ini kita akan majukan menjadi calon presiden mahasiswa gitu. Apa ya nanti tagline-nya, apa ya nanti pakaiannya semuanya gitu. Apa nanti isu yang dia bawa. Dipikirkan dalam ruangan itu enggak. Kita perlu survei ke bawah, survei online bagaimanapun caranya, yang penting kita tahu misalnya masuk ITB jumlahnya misalnya satu angkatan 3.500 misalnya. Angkatan baru ini pengennya apa? Apa isu yang menjadi kekhawatiran mereka? Apa yang menjadi ketertarikan mereka? Kalau tema agama apa yang mereka suka? Kalau nggak suka tema agama apa yang mereka mau? Kalau bikin acara apa? Musik band apa? Semakin detail informasi itu, semakin kita bisa menentukan brand yang paling tepat. Ini cara pertama ya, manufacturing brand. Yang kedua adalah kita menggunakan semua fasilitas yang ada hari ini. Hari ini salah satu tren yang sudah diprediksi sudah lama sebetulnya oleh John Naisbitt itu. Dan kita bergerak ke dunia yang semakin visual. Ada kata bijak yang mengatakan satu gambar mewakili 1000 kata. Maka untuk melihat sini transformasi cara orang mengelola, cara orang menyerap informasi. Dulu orang baca buku ya, tebal segini beres gitu. Sekarang jadi baca rangkuman. Dan rangkuman baca lagi artikel. Dari artikel baca lagi tagline. Twitter makanya booming di Indonesia. Booming kenapa? Salah satu soal psikologisnya adalah kita harus baca yang panjang gitu. Kalau Twitter kan beres 2 kalimat, beres gitu. Kalau mau lanjut, kalau enggak. Jadi tagline 2 kalimat. Dari situ pengen lebih praktis lagi, poster. Ada yang lebih praktis lagi, video. Video itu kita bisa ngopi, bisa makan popcorn, bisa sambil minum kopi, bisa sambil selonjoran, santai gitu. Tapi informasi terserah. Saya nggak ingin bicara salah atau benar, tapi inilah fakta. Inilah fakta, inilah tren yang ada di sekitar kita. Maka ketika approach kita tahu nih apa yang dibutuhkan adalah A, B, C, D. Lalu approach branding politik kita menggunakan cara-cara yang di luar mereka gunakan, pesan kita akan masuk. Target kita mahasiswa UNPAD, mahasiswa UPI, mahasiswa di UI. Mereka menggunakan media apa yang paling sering? Line, WhatsApp, BBM. Lalu kalau YouTube, jenis channel YouTube seperti apa? Perlu ada survei, perlu ada pendataannya. Kemarin saya baru isi hari kemarin itu di Sangman di Jomais. Tema yang kurang lebih agak mirip tentang fikih dakwah. Tapi di Kupas Poin ini saya nanya, karena agak bikin survei seperti ini gitu, yang masif yang sekelas dengan survei kayak tesis gitu. Untuk sebuah strategi besar ya, bukan cuma pemilihan plasma, tapi strategi level kota atau Jawa Barat atau provinsi misalnya. Masih ada jalan yang seperti itu kan. Padahal ini vital menurut saya. Itu approach untuk personal branding. Jadi kita
Kalau ingin menentukan baju pakai apa, temanya apa, itu gampang sekali. 2 jam rapat selesai gitu. Tapi yang sulit adalah proses mengetahui apa kehendak masyarakat gitu. Makanya Rasulullah mengatakan khatibun nas ala qadri uqulihim. Ini hadis yang luar biasa sekali maknanya dalam ilmu politik. Berkomunikasi dengan masyarakat itu sesuai dengan kadar pemahaman mereka. Nah, ingin tahu kadarnya itu perlu survei yang ilmiah. Itu yang disebut empiris. Metode empiris. Nah, yang kedua tadi yang menggunakan fasilitas yang ada dari mulai video, YouTube semuanya, audio visual. Karena inilah yang kita punya sekarang. Nah, yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah target follower kita siapa. Tentukan. Nah, kita salah sering terjebak dengan one size fit all. Dan kalau itu ada yang disebut one size fit all. Jadi satu cara dipakai terus. Bahkan bukan hanya dipakai terus antar daerah, antar generasi gitu. Karena dulu senior kita melakukan cara kampanye seperti ini dengan tema seperti ini, lalu saya sekarang pengurus baru, ketua presiden mahasiswa baru di tahun 2016 membuat program yang sama. Bangun, itu ada program 5 tahun yang lalu. Atau mungkin senior udah lama 10 tahun yang lalu. Itu program reformasi. Jadi nggak ada one size fit all, satu ukuran untuk semua badan, nggak ada. Setiap program, setiap brand itu harus customize, harus kayak tukang jahit diukur kayak tukang jahit. Maka target follower menjadi relevan. Target follower kita siapa? Mahasiswa di kampus atau masyarakat di luar kita. Kita ingin menokokkan diri kita untuk level Bandung, level Garut, level Bogor, atau level Jawa Barat, atau level Indonesia. Itu beda-beda semua. Ketika misalnya anda saya pakai jas di sini, ke Taksido, mungkin bisa didengar, bisa oke rapi materi ini. Kalau saya dulu saya pernah ngisi Ramadan 2 minggu waktu mahasiswa di Bumbulang sana gitu, di Garut gitu. Kalau saya pakai ini gitu, itu nggak akan masuk. Dianggapnya ini mafia nasi goreng gitu. Itu nggak akan masuk. Setiap target follower mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Gitu. Makanya misalnya itulah salah satu rahasia kenapa Rasulullah SAW mengirimkan utusan ke Madinah, ke Yathrib itu bukan Abdullah bin Mas'ud, bukan juga misalnya Ammar bin Yasir, bukan. Yang dikirim adalah satu orang yang darah biru, terhormat, kaya, wajahnya wangi banget. Yang kata orang Arab saat itu satu jarak berapa ratus meter pun udah ketahuan ya. Kalau parfumnya udah dekat, ada ketahuan. Mus'ab bin Umair, orang yang sangat pengetes sekali. Itu yang dikirim itu penting. Karena itu yang akan didengar oleh para pembesar Quraisy. Itu yang masuk ke mindset mereka. Gitu. Islam tidak mementingkan penampilan, tidak mementingkan fisik, bukan segala-galanya. Tapi bagi mereka itu segala-galanya. Maka itu diperhatikan oleh Islam. Jadi target follower ditentukan. Itu yang pertama ya, metodologinya 3 itu.